Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang di channel YouTube Taat Budiono. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini setelah sekian lama nggak bikin video. Ya, tapi video kali ini mungkin akan spesial karena barangkali mungkin ke depan beberapa video-video ke depan saya akan membahas tentang beasiswa ya teman-teman. Sebelumnya barangkali buat teman-teman yang belum mengenal saya, nama saya Taat Budiono. Saat ini saya sedang menempuh studi S3 Ilmu-Ilmu Humaniora di Universitas Gadjah Mada. Saya mendapatkan beasiswa dalam negeri BPI tahun 2022. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ini nanti jadi background dari maksud video saya ini. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau menceritakan ya, terlebih utama itu lebih menceritakan cerita saya gagal dan kemudian bisa lolos di beasiswa BPI tahun 2022 angkatan kedua. Nah, di sini saya ingin bercerita kepada teman-teman apa saja yang saya alami pada tahap beasiswa BPI ini. Karena menurut saya banyak juga teman-teman di sekitar area kerja saya atau di rekan kerja saya di kampus yang menanyakan tentang beasiswa BPI ini, karena memang barangkali ya peluangnya relatif lebih terbuka terutama bagi para tenaga pengajar di perguruan tinggi akademik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, karena kebetulan saya berasal dari sana juga. Jadi kampus kami memang di bawah Kemendikbud, jadi tentu rekan-rekan kerja saya juga akan punya kepentingan sama untuk tahu apa itu beasiswa BPI. Jadi barangkali video-video ke depan akan saya bahas mengenai itu. Nah teman-teman, jadi Maret ya 2022 saya waktu itu mendaftar ke UGM, ke alma mater saya sebelumnya, untuk melanjutkan studi doktor di program studi Ilmu-Ilmu Humaniora. Nah sebelum itu tahun 2021 saya itu sudah tahu beasiswa ini ada dari rekan saya, sahabat saya di kampus yang sudah mendapatkan beasiswa ini di tahun 2021. Di tahun itu juga sebenarnya saya sempat diajak untuk ikut beasiswa BPI, tapi waktu itu saya belum siap karena ya satu dan lain hal, saya belum siap secara mental untuk melanjutkan studi doktor. Kemudian berkaca dari tahun sebelumnya, rekan saya menasehati saya, memberi saran sebaiknya dipersiapkan dari sekarang kalau memang mau ikut beasiswa BPI, karena BPI akan buka setiap tahun, kira-kira range-nya itu di antara bulan April sampai kira-kira bulan Juli ya, Juli Agustus begitu. Nah kemudian dari awal tahun saya sudah menyiapkan diri ya, termasuk menyiapkan berkas-berkas yang kira-kira diperlukan waktu ya untuk mempersiapkannya, seperti TOEFL, kemudian ada TPA dan lain sebagainya. Nah di awal Maret itu saya kemudian setelah mengecek dan ya cari tahu, saya daftar di UGM untuk S3 Ilmu-Ilmu Humaniora. Lalu BPI sendiri mulai dibuka kira-kira April 2022 ya. Di bulan itu saya kemudian sudah buat akun di webnya mereka, bikin akun, aktivasi dan semuanya diisi, semuanya dilengkapi di situ. Lalu seiring berjalannya waktu berproses gitu, kira-kira di akhir April ya, itu saya dapat LOA dari UGM ya, bahwa saya lolos di sana untuk mendapatkan, maksudnya lolos diterima di UGM-nya ya, dapat LOA
atau letter of acceptance dari UGM. Di sini permasalahan mulai muncul ya, karena saat itu posisinya belum dapat beasiswa, saya kemudian gimana ini untuk pendanaan. Itu sementara setelah lulus di UGM kita harus segera melakukan registrasi, dan biaya untuk registrasi kan lumayan ya, karena harus bayar SPP di semester pertama, sedangkan posisinya saya belum dapat beasiswa BPI gitu. Jadi otomatis mau tidak mau saya harus pinjam dulu ya untuk membiayai uang pendaftaran tadi ya, uang registrasi ulang tadi. Sudah lulus maka harus registrasi ulang dan bayar sekitar 13 juta untuk SPP-nya. Lalu kemudian seleksi BPI berjalan ya. Jadi tahap administrasi itu kira-kira bulan April waktu itu saya melengkapi semuanya. Alhamdulillah di bulan April, kira-kira Mei atau April lah, saya melengkapi semua berkas dan di submit ya ke ke webnya BPI. Lalu karena kampus saya di UGM itu sudah mulai perkuliahannya di bulan Agustus, tanggal 15 Agustus itu sudah mulai perkuliahan, maka sekitar bulan-bulan Juli, akhir-akhir Juli, saya dan keluarga waktu itu memberanikan diri untuk pindah ke Jogja. Jadi waktu itu posisinya karena nggak tahu kenapa, pokoknya waktu itu yakin bakal lolos beasiswanya, sekalipun mungkin di tahap awal pakai uang sendiri dulu gitu, nanti mikirnya bakal direimburse sama BPI-nya. Oke, 25 Juli saya dan keluarga berpamitan ya dengan tetangga sebelumnya di perumahan kami. Kita mau pindah ke Jogja gitu ya, enggak untuk melanjutkan studi. Oke, sekeluarga lah kita boyong, saya boyong ada anak dan istri saya ikut ke Jogja. Lalu tidak begitu lama, sekitar 15 Agustus perkuliahan sudah mulai ya. Jadi itu awal perkuliahan. Statusnya saya sudah mulai menjadi mahasiswa, tapi belum mendapatkan beasiswa waktu itu ya. Jadi masih pakai uang pribadi ya untuk membayar SPP-nya. Lalu proses seleksi berjalan terus hingga akhirnya di kira-kira Agustus ya, kira-kira awal-awal Agustus lah ya, itu ada pengumuman lolos administrasi. Jadi karena sudah submit tadi, lalu kemudian Agustus itu pengumuman administrasi. Alhamdulillah nih di tahap administrasi saya lolos. Jadi saya lanjut ke babak berikutnya. Oh ya, sebelumnya dalam seleksi BPI tahun 2022 itu ada 2 tahap, yaitu pertama tahap administrasi, yang kedua adalah wawancara. Ya, jadi kalau sudah lolos wawancara maka otomatis akan menjadi awardee gitu ya. Sedangkan di angkatan sebelumnya 2021 setahu saya juga sudah 2 tahap, tetapi wawancaranya ini random ya, tidak semua peserta diwawancara, tapi tampaknya menurut informasi yang saya tahu, nanti mohon dikoreksi kalau salah, mereka melakukan random wawancara gitu. Jadi secara prinsip sebenarnya
tahapannya hanya satu saja, yaitu administrasi saja. Jadi masih sangat peluangnya sangat luas gitu ya, sangat besar waktu itu di angkatan pertama. Oke, kita kembali lagi. Jadi awal Agustus pengumuman saya lolos, lalu di kira-kira akhir Agustus ya, sekitar tanggal 22 itu saya mendapatkan jadwal untuk wawancara. Jadi jarak antara wawancara dengan pengumuman seleksi administrasi itu sekitar 1 minggu ya. Udah tuh akhirnya saya mempersiapkan diri gimana caranya untuk wawancara BPI gitu. Singkat cerita, sudahlah saya ikut wawancara dan kemudian 1 September 2022 di apa namanya, saya masih ingat itu kalau nggak salah pagi-pagi lah ya, sekitar jam 5 atau jam 6 itu pengumuman wawancara. Di saat itu saya memang sedang kalut sekali, akhirnya sempat buat surat pengunduran diri ya. Nah di gelombang kedua itu, di batch kedua itu saya nothing tulus, ya ikut aja gitu ya.